Lama ja'at imra'atun ila Rasulillah, ya Rasulullah, inna ummi matat fa 'alaiha asyam. Afa 'alayya an aqdiyaha. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal, mempunyai utang puasa. Apakah aku, anaknya, membayar utang tersebut? Maka dikatakan oleh Nabi dengan kias yang sangat baik. Idza kanat inda ummik dainun, jika pada ibumu mempunyai utang kepada tetangganya dan kepada manusia, maka siapa yang mau membayar? Kita yang membayar. Maka kalau begitu, dainullah ahaqqu an yuqda. Maka kalau begitu, tadi kepada manusia kalian siap membayarnya, bagaimana dengan utang kepada Allah yang menciptakannya? Maka lebih berhak Allah untuk dipenuhi hutangnya. Dari hadis ini menjadi pendalilan bahwa barang siapa yang mempunyai utang puasa Ramadan kepada Allah dan masuk kepadanya hari Syawal dan berikutnya sesuai ayat tadi, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena sakit ataupun karena safar, wajib membayarnya setelah keluar dari Ramadan. Maka dari pendalilan yang kedua ini, utang lebih didahulukan yang wajib daripada sunnah, maka bayar dahulu. Hutang 6 hari, hutang sepekan, hutang 3 hari. Setelah itu dinamakan dengan man shoma Ramadan. Barang siapa yang telah selesai dari puasa Ramadannya, maka setelah itu baru mengikuti 6 Syawal. Dan ini adalah yang dirajihkan oleh para ulama terdahulu dan di zaman now, seperti Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah dan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Ibnu Al-Utsaimin dan Syekh kami Al-Muhaddits Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Maka ini yang rajih. Maka barang siapa yang mempunyai hutang Ramadan beberapa hari, terutama laki-laki, maka agar membayar hutangnya terlebih dahulu. Dan permasalahan yang terakhir, di mana di bulan Ramadan Allah memudahkan kepada kita untuk berpuasa, bisyam wal qiyam wa ta'lim wal i'tikaf wa husul ala Lailatul Qadr, di mana Allah di bulan Ramadan yang telah kita lewati memberikan dengan kemudahan untuk salat berjamaah, untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan di malam-malamnya salat tarawih, dan melaksanakan i'tikaf, dan mungkin mendapatkan Lailatul Qadr. Maka awas, fala tabtar binafsik ya Abdullah, maka jangan kalian tertipu wahai hamba Allah bi'amalik as-salihah, dari amal-amal kamu yang sangat baik, dari puasa, dari salat tarawih, dari i'tikaf, dari menuntut ilmu, dan juga dari mungkin mendapatkan Lailatul Qadar. Wala tagtar binafsik, maka jangan tertipu dengan amal-amal yang telah kita raih, agar kita tidak menjadi ujub. Karena apa? Karena ini semuanya kembali kepada dua perkara. Kembali kepada dua perkara, wahai ibadallah. La tagtar binafsik, jangan tertipu dengan amal-amal kamu. Pertama, bahwa sesungguhnya kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah, puasa Ramadan di siangnya, melaksanakan i'tikaf dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan terus melaksanakan pelajaran-pelajaran di siang Ramadan dan di malam Ramadan, dan mungkin mendapatkan Lailatul Qadar. Ketahuilah dan jangan ujub bahwa perkara ini dikarenakan bukan karena kecerdasan kalian dan ijtihad, the big spirit, semangat yang kuat kalian, bukan. Never ever. Namun ini karena aunillah,
Karena taufik minallah. Karena Allah telah memberikan taufik kepada kalian. Dan Allah telah memudahkan, membantu kalian. Wallah, kalian bisa melaksanakan ibadah puasa dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah di malam-malam Ramadan. Itu karena Allah mudahkan perkaranya kepada kalian. Maka Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka tidaklah dari apa yang kalian inginkan, dari apa yang kalian cita-citakan, dari apa yang kalian ingin amalkan, amalan-amalan yang soleh, pasti tidak kalian mampu mengamalkannya kalau Allah tidak ridho, kalau Allah tidak menginginkannya. Maka itu semua karena Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah menginginkan taufik agar kita bisa mengamalkan amal-amal soleh ini. Wala taktar binafsik, maka please jangan tertipu oleh amal-amal yang telah kalian lakukan, karena itu semuanya dari Allah, yang Allah mudahkan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan amal-amal soleh. Maka pendalilan selain dari ayat tadi di dalam hadis, yang mana hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan An-Nasai dari sanad Abu Abdurrahman Al-Hubuli an As-Sanabihi, dan dia bernama Abdurrahman ibnu Usailah dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal. Maka Nabi datang kepada Mu'ad dan mengatakan, "Ya Mu'ad, u'allimuka kalimah la tada'ahunna fi kulli duburin minas shalah." Wahai Mu'ad, aku akan mengajari kamu kalimat yang please jangan engkau tinggalkan kalimat-kalimat ini di akhir dari salatmu ataupun di dalam zikir-zikir salatmu. Apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang maknanya, Allahumma a'inni, wahai Allah bantulah aku, ala zikrika, untuk selalu mengingat kamu dengan zikir-zikir kepadamu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmat yang engkau berikan, wa husni ibadatik, dan melaksanakan ibadah yang baik seperti salat, seperti membayar zakah, seperti puasa Ramadan, salat tarawih, dan melaksanakan taklim serta menuntut ilmu. Yang dimudahkan ini semuanya dikarenakan bantuan dari Allah. Maka di dalam hadis ini, dan hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih, karena Abu Abdurrahman Al-Hubuli thiqah dan juga As-Sanabihi imam, maka hadis ini telah disahihkan pula oleh Syekh kami Al-Muhaddits Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Maka di dalam dua ayat tadi atau dua dalil tadi dari Al-Quran dan Sunnah menjadi pendalilan bahwa kita bisa beribadah dengan baik dan benar kepada Allah karena taufik Allah kepada kita, karena kebaikan Allah kepada kita. Maka di dalam hadis tadi kita meminta kepada Allah agar Allah membantu kita, memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Fala hadala tagtar binafsik min ibadatik ya ibadallah. Maka oleh sebab itu jangan tertipu atas diri kalian dari amal-amal yang telah kalian kumpulkan, dari pundi-pundi amal yang telah kalian sematkan dari amal-amal yang soleh. Maka ini yang pertama, bahwa perkara itu adalah taufik dari Allah, sehingga tidak ada yang ujub dan tidak ada yang merasa bangga bahwa alhamdulillah kita ini orang-orang soleh, kita melaksanakan puasa Ramadan demikian dan demikian, siangnya demikian, malamnya demikian. Fala tagtar binafsik ya ibadallah, maka jangan tertipu atas diri kalian wahai ibadallah. Dan yang terakhir, kenapa kita katakan jangan tertipu? Al-ibrah
al-istiqamah fil amal. Maka yang menjadi poin penting adalah al-istiqamah, continuity, terus menerus dalam melaksanakan ibadah. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah, ahabbal a'mal indallah adwamuha walau qil, adwamuha walau qil, bahwa amal-amal yang paling dicintai oleh Allah amalan yang continuity, amalan yang terus menerus, meskipun sedikit tetapi dilaksanakan terus menerus. Maka Allah mencintai amalan seperti itu. Wala taktar binafsik, maka jangan tertipu. Aku telah melaksanakan bulan Ramadan, di siangnya demikian, di malamnya demikian. Mungkin tidak ada pemuda seperti aku yang melaksanakan seperti itu di dunia ini, misalnya. Maka la taktar ala nafsik. Karena yang kedua yang menjadi poin adalah al-istiqamah. Yang menjadi poin adalah continuity. Maka bisa jadi di akhirnya seseorang bertakwa kepada Allah, namun di ujungnya kembali kepada kebid'ahan, kembali kepada kekufuran, kesyirikan. Maka telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, badiru bil a'mal fitanan kakit ilail mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira au aks. Maka maknanya, cepatlah kalian yang hidup di dunia ini untuk bersegera melaksanakan amal-amal yang soleh. Karena orang-orang yang hidup di dunia ini banyak sekali fitnahnya. Bisa jadi seorang menjadi seorang muslim di pagi hari, dan di saat tenggelam matahari kembali kepada kekufuran dan kesyirikan. Dan bisa jadi seseorang muslim di malam hari, maka di saat dia bangun dari tidurnya melaksanakan kesyirikan dan kekufuran. Maka yang menjadi poin adalah al-istimrar, continuity, terus menerus berkonsekuensi dengan amalan-amalannya. Ini yang menjadi poin bagi kita. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ibadahlah kepada Allah sampai sang maut datang menjemputmu. Maknanya istimrar, terus melaksanakan ketaatan kepada Allah sampai sang maut menjemput. Tidak bangga dengan amalan kita Ramadan yang telah lewat, maka cukup kemudian masuk bulan Syawal bermalas-malasan, masuk bulan yang lainnya tidak menuntut ilmu, tidak beribadah, tidak berdakwah. Maka jangan tertipu wahai ibadallah. Maka yang terakhir dari hadis disebutkan bahwa yang menjadi poin bahkan endingnya, bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan dunia ini yang menjadi poin baik dan buruknya, in the end, di akhirnya, in the last destination, di akhir dia bermuara. Jika akhirnya dia melaksanakan amal yang buruk, su'ul khatimah, dimasukkan kepada api neraka, meskipun sebelumnya dia baik. Dan kebalikannya, jika dia melaksanakan dosa-dosa yang besar, kemudian di akhirnya dia bertaubat dan menjadi baik, maka dia akan dimasukkan kepada surga. Maka telah datang hadis di dalam muttafaqun alaih dari Ibni Mas'ud, inna rajula la ya'mal bi amali ahlil jannah wa huwa maktubun min ahlin nar fa qabla mautihi sayanqalibu ila amali ahlin nar fayadkhulun nar. Bahwa seorang yang mana hidupnya melaksanakan amal-amal yang soleh, maka orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan orang ini soleh, jarak antara dia dengan surga hanya 1 jengkal saja. Namun Allah menginginkan dia tertulis di Lauh Mahfuz sebelum diciptakan bahwa dia menjadi penghuni api neraka. Maka amalan-amalan yang soleh itu akan dirubahnya menjadi amalan kufur, menjadi amalan kesyirikan, yang mana mati dalam keadaan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan,
maka dia akan masuk kepada api neraka. Maka the point is the last destination. Maka yang menjadi poin adalah di akhir dari kita. Maka siapa yang menjamin bahwa kita mati dalam keadaan seorang muslim? Siapa yang menjamin kita mati dalam keadaan sunnah, bukan dari kelompok ahlul bid'ah? Maka Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum mada taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Bahwa tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi padanya di hari esok. Dan tidak ada semua orang yang mengetahui di mana dia akan meninggal, apa yang dilakukan di akhir hayatnya. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, la tagtar binafsik min a'malik as-salihah. Maka please, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan amal-amal yang pernah kita raih. Tapi kita maju ke depan, tidak menoleh ke belakang dari amal-amal kita yang baik. Maju ke depan, terus istiqomah, up and rise. Angkat dan terus naik dan terus maju. Keep walking. Maka terus berjalan menuju masa depan sampai kepada akhir hayat kita. Maka di akhir hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad, di mana Sahal ibn Sa'ad berperang bersama Nabi. Falamma kana fi ghazwatin fa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila rajulin minas sahabah wa kana min a'zamil muslimin. Maka Nabi di saat berperang, dikatakan oleh Sahal ibn Sa'ad berjihad, Nabi berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi menunjuk kepada seseorang dari para sahabat yang agung. Man arada an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hada. Maknanya, barang siapa seseorang yang ingin melihat di dunia ini kelak dia sebagai penduduk api neraka, falyanzur ila hada, agar melihat orang itu. Fastagrabus sahabah, semua sahabat heran dan tercengang. Wa kana min a'zamil muslimin, maka dia adalah orang terbaik dari muslimin. Maka di siang hari dia bagaikan singa yang meradang, menerjang, membunuh, menebas leher-leher orang kafir bersama Nabi. Namun di malam harinya dia menangis melaksanakan salat malam. Namun kata Nabi, min ahli nar, barang siapa yang ingin melihat kepada seorang dari penduduk api neraka, lihatlah kepada orang ini. Fayatba'ahu rajul, maka diikutilah oleh seseorang. Bagaimana ucapan Nabi bahwa orang ini penduduk api neraka, padahal dia sahabat yang agung. Fayatba'ahu rajul, terus orang ini mengikutinya. Fala yazalu ala khairin, maka orang ini terus dalam keadaan kebaikan, illa exception, dikecualikan. Lama juriha fastajalal maut bidubabati sayfihi, maka di saat terjadi peperangan yang dahsyat, maka tubuhnya tercabik-cabik dari luka-luka yang dalam, sehingga dia tidak bisa kembali kepada base camp bersama Nabi. Maka dia meraung dan merintih dengan luka-lukanya di medan perang. Fastajalal maut bidubabati sayfihi, maka dia melaksanakan suicidal, melaksanakan bunuh diri. Farafa'a sayfahu ila sama, summa qafaza alaih, fadakhala as-sayf fi sadrihi fi qalbihi hatta kharaja baina katifaihi. Maka akhirnya dia menancapkan pedangnya ke arah langit terhunus. Kemudian dia tidak sabar dan bunuh diri dengan lompat kepada pedangnya. Maka pedangnya menghunus jantungnya dan keluar dari tulang belikat punggungnya. Orang ini mati bunuh diri suicidal. Dan orang yang mati bunuh diri di hadis Abi Hurairah akan diadab di api neraka. Disebutkan barang siapa yang menusuk dirinya, maka di api neraka dia akan menusuk-nusuk dirinya.
Dan barang siapa yang melemparkan dirinya dari tebing yang tinggi, maka dia akan diadab oleh Allah untuk melemparkan dirinya sampai mati dan dihidupkan kembali. Seperti itu keadaannya. Akhirnya datanglah orang yang selalu memeriksa orang ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, sadaq, bahwa engkau telah benar. Apa yang terjadi? Diceritakan. Apa yang diucapkan oleh Nabi kita? Innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Maka sesungguhnya amal-amal seseorang itu dilihat dan yang dihisab adalah di akhirnya. Maka the point is the last destination. Al-ibrah fi khawatimiha. Yang menjadi poin bagi kita masuk surga dan neraka di ujungnya. Maka seorang sahabi yang agung, yang di siang hari berperang, berjihad bersama Nabi, dan di malam hari melaksanakan sholat malam, witir yang jelas, maka orang ini dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk api neraka karena di akhirnya melaksanakan suicidal, bunuh diri. Maka kita berdoa kepada Allah, As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman wa sairi biladil muslimin wa an yursyida wulata amrina. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan negara NKRI tercinta dijaga oleh Allah dari berbagai fitnah yang besar dan yang kecil. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga dan memberikan hidayah kepada para pemimpin kita. Allah memberikan hidayah kepada presiden kita Pak Jokowi serta wakilnya dan para staf kementerian, dan juga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang menjadi wakil rakyat dari MPR dan DPR, karena jika mereka dalam keadaan di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, kita sebagai rakyat yang mengikuti mereka sesuai ucapan Allah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada mereka yang mereka taat kepada Allah Jalla wa Ala. Maka dengan itu Indonesia akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi. Dan juga kita mendoakan untuk kita, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, wa Allahumma ihfad hadal ma'had wansur hadal ma'had wa da'wah fiha. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita, rizki yang halal melimpah ruah, sehingga kita bisa tenang dalam keadaan belajar mengajar dan memberikan kenikmatan kepada anak istri kita yang soleh dan salehah dari rizki-rizki kita yang halal. Dan juga kita meminta kepada Allah agar Allah membantu dan menguatkan dakwah sunnah di Pondok Pesantren Mukbil Al-Wadi Darmasraya ini, sehingga dakwah sunnah bisa terus berjalan, kebaikan-kebaikannya terasa bagi kita dan kaum muslimin yang lain. Dan akhirnya kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.